Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Nah, tadi kita sudah eh, kembali membahas tentang eh, transformasi Lorentz dan kita ingin menyatakan yang kita sudah kerjakan adalah kita ingin menyatakan bentuk transformasi Lorentz dalam bentuk yang lebih lebih kompak atau lebih lebih sederhana di dalam penulisannya ya, di mana kita mendefinisikan beberapa konstanta yang baru ya. Kemudian kita tadi juga sudah mendefinisikan yang disebut sebagai vektor kontravarian dan vektor varian ya. Jadi bentuk transformasi Lorentz ini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya, di mana eh, bagian waktu dan spasialnya T, X, Y, Z itu kita nyatakan dalam X0, X1, X2, dan X3. Kemudian kita mendefinisikan elemen jarak yang baru, di mana elemen jarak ini itu dia juga bersifat invarian. Artinya dia tidak berubah dari kerangka diam dan kerangka yang bergerak ya. Di mana kedua kerangka tersebut saling inersial. Di mana elemen jarak yang baru ini itu mengganti elemen jarak 3 dimensi yang bersifat invarian pada transformasi Galilean ya. Kemudian ini bentuk infinitesimalnya. Eh, dan kita bisa nyatakan dia dalam bentuk perkalian suatu matriks ya. Jadi bentuk transformasi Lorentz-nya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks seperti ini, di mana lambda mu nu ini adalah matriks ya. Mu ini adalah baris dan nu ini adalah kolomnya, dan inilah matriks lambda mu nu-nya. Sehingga ketika kita mencari komponen misalkan untuk X0 aksennya di mana mu-nya 0 itu bisa kita jabarkan dengan menggunakan formulasi ini ya. Dengan menggunakan matriks yang sudah kita turunkan di sini. Jadi bentuk matriks transformasi Lorentz-nya itu berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita di sini definisikan yang disebut sebagai kontravarian vektor, yaitu vektor dengan indeks atas, dan kita punya kovarian vektor di mana itu merupakan vektor dengan indeks bawah, di mana hubungan keduanya bagian spasialnya itu sama setara, X1 indeks atas sama dengan X1 indeks atas, begitu juga dengan X2 dan X3. Yang membedakan hanyalah bagian time-nya saja, waktunya. Jadi X0 indeks bawah itu sama dengan minus X0 indeks atas. Sehingga ketika kita perkalikan kedua buah vektor tersebut antara vektor kontravarian dan vektor kovariannya, atau dengan istilah yang lain kita kontraksikan kedua vektor tersebut, kita dapatkan bentuk yang invarian seperti ini ya. Atau kalau kita tinjau bagian infinitesimalnya, kita dapatkan elemen jarak yang tadi sudah kita tentukan di atas ya. dx mu indeks bawah dikali dengan dx mu indeks atas itu sama dengan ds kuadrat ya. Oke, nah jadi bisa kita tuliskan berarti ds kuadrat itu sama dengan dx mu dikali dengan dx mu. Nah, apakah dx mu ini indeksnya bisa kita naikkan? Bisa ya. Misalkan kita ingin tuliskan di sini kan perkalian antara dx mu indeks bawah dikali dengan dx mu indeks atas. Kita bisa tuliskan menjadi dx mu dikali dengan dx nu ya. Keduanya adalah bentuk kontravarian. Tapi dengan mengalihkan sesuatu di depannya, sebut saja kita punya eta mu nu di sini ya, di mana mu nu ini nanti akan mengkontraksikan salah satu dari dx mu atau dx nu. Nah, inilah yang dikenal sebagai metrik tensor ya. Jadi dengan mengalihkan suatu eta mu nu di sini, indeks bawah terhadap dua buah bagian infinitesimal dari vektor kovarian dan kontravarian, itu bisa kita nyatakan bentuk ds kuadratnya seperti ini ya, di mana eta mu nu indeks bawah ini disebut sebagai metrik tensor.
Tentunya kita tidak akan bahas lebih jauh tentang yang dimaksud tentang tensor metrik seperti ini ya. Ini akan banyak dibahas kalau misalkan kalian mengambil mata kuliah fisika matematika 3 atau nanti misalkan kalian mengambil kuliah teori relativitas umum ya. Pada intinya kita ingin menyatakan bentuk ds kuadrat ini dalam bentuk yang lebih kompak ya atau lebih sederhana. Sehingga kita bisa nyatakan ds kuadrat di sini itu sama dengan eta mu nu dikali dengan dx mu dx nu ya. Di mana mu nu ini, mu dan nu ini itu berjalan dari 0, 1, 2, 3. Nah, kita akan tentukan bagaimana isi dari bentuk eta mu nu ini ya. Di mana metrik yang disebut sebagai metrik tensor ini itu nantinya bisa dinyatakan dalam bentuk matriks ya. Nah, ini kalau kita uraikan, kita jalankan mu nu-nya, artinya kita akan punya 16 pasang mu nu yang mungkin ya dengan menjalankan 0, 1, 2, 3. Maksudnya seperti ini. Mu nu-nya kita jalankan dari 0, 1, 2, 3. Berarti kita akan punya nanti eta 00 dikali dengan dx0 dx0 ya. Kemudian ditambah dengan eta 01 dx0 dx1, kemudian ditambah dengan eta 02 dx0 dx2 dan eta 03 dx0 dx3. Jadi kita tuliskan semua penjumlahan atau sumasi yang mungkin dari kombinasi mu dan nu ya. Kemudian kita akan punya lagi, ini sudah habis yang bagian 0 ya, berarti kita punya 10 dx0 dx1 ditambah dengan eta 20 dx ini berarti 11 ya. Eta 11 dx1 dx1 dan seterusnya ya. Kemudian kita akan punya lagi di sini eta 30 dx3 dx0 dan seterusnya. Kemudian kita akan punya eta 40 dx4 dx0 dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau kita bandingkan dengan suku yang ada di sini ya, suku-suku yang eksis itu hanya dx0 kuadrat, dx1 kuadrat, dx2 kuadrat, dx3 kuadrat. Sedangkan ds kuadrat di sini kalau kita jabarkan bentuk ini ya, kita jalankan mu nu-nya, maka akan ada 16 buah komponen. Artinya di antara 16 komponen tersebut hanya 4 komponen ini yang memiliki nilai, yaitu bagian yang memiliki mu dan nu yang sama ya. Berarti yang eksis itu hanya bagian yang ini saja. Bagian yang ini, kemudian bagian yang ini, dan ada lagi nanti di sini akan ada N22 dx2 dx2 ya. Dan akan ada juga nanti di sini bukan N ya, eta 33 dx3 dx3. Artinya bagian yang punya nilai itu bagian yang ini saja ya. Dengan kata lain, karena dx0 dan dx1 itu memiliki nilai, berarti bagian etanya yang harus 0 ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa eta 01 di sini sama dengan 0, eta 02 di sini sama dengan 0, ini sama dengan 0 dan yang lainnya. Yang memiliki nilai hanyalah eta 00, eta 11, eta 22 dan eta 33. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan penjabaran ds kuadrat di sini, berarti bisa kita tunjukkan bahwa eta 00 di sini itu sama dengan -1, eta 11 di sini sama dengan 1, eta 22, eta 33 itu juga sama dengan 1. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, berarti eta mu nu di sini itu tidak lain adalah matriks 4 kali 4, di mana komponennya itu adalah -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, inilah metrik tensor yang berlaku untuk elemen jarak ds kuadrat ini ya. Di mana mu ini itu menunjukkan baris ya pada matriksnya, sedangkan nu ini itu menunjukkan kolom pada matriksnya. Dan kalau kita lihat di sini,
matriks ini itu dia bersifat simetrik ya. Maksudnya simetrik adalah ketika kita pertukarkan bagian baris ke kolomnya, maka dia akan menghasilkan bentuk matriks yang sama. Artinya bisa kita simpulkan bahwa eta mu nu itu akan sama dengan eta nu mu. Jadi baris dan kolomnya kita pertukarkan, ini berarti dia bersifat simetrik. Di mana eta mu nu ini dia akan bernilai 0 untuk mu yang tidak sama dengan nu ya. Maksudnya 01, 02, 12, 13 ya, dan dia akan bernilai minus 1 untuk mu sama dengan nu sama dengan 0 dan akan bernilai 1 untuk mu sama dengan nu itu sama dengan i. I di sini itu berjalan dari 1, 2, 3 ya. Jadi untuk mu-nya tidak sama dengan nu, maka nilai etanya itu sama dengan 0 ya. Komponen-komponen selain komponen silangnya. Kemudian untuk mu dan nu sama dengan 0 akan bernilai minus 1 dan mu nu yang bernilai 1, 2, 3 itu akan bernilai 1 ya. Nah, jadi inilah bentuk kompak dari elemen jarak yang tentunya ds kuadrat di sini itu dia bersifat invarian ya. Artinya dia tidak berubah jika ditinjau dari kerangka inersia yang berbeda. Entah itu di kerangka yang bergerak ataupun di kerangka yang diam. Dan ini menggantikan elemen jarak atau elemen panjang yang ada pada transformasi Galilean. Oke, jadi di sini kita sudah menyatakan bentuk transformasi Lorentz dalam bentuk yang lebih kompak, dan kita juga sudah menentukan bentuk elemen jarak yang baru, di mana dia tetap mendukung sifat invarian dari elemen jarak tersebut dengan menambahkan komponen waktu. Oke, kita akan coba kembali membahas tentang konsekuensi dari transformasi Lorentz ya. Sebelumnya kita sudah menurunkan bagaimana konsekuensi dari transformasi Lorentz pada waktu dan posisi ya, atau bagian waktu dan spasial dari suatu partikel, misalkan suatu partikel bergerak dalam kerangka inersial, dalam dua kerangka inersial ya, dalam bentuk transformasi Lorentz seperti ini ya, di mana jarak yang diukur misalkan pada kerangka bergerak itu dipengaruhi oleh faktor gamma seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat konsekuensi lain, misalkan pada kecepatan ya. Bagaimana konsekuensi dari transformasi Lorentz pada kecepatan yang diukur dari suatu kerangka yang bergerak. Ya. Jadi misalkan kita punya vektor kecepatan, sebut saja v mu ya, di mana v mu itu adalah v0, v1, v2, dan v3. Ini biasa disebut sebagai for velocity ya. Kalau kalian baca di buku, ini biasanya disebut sebagai for velocity atau kecepatan 4 ya. Di mana ini tidak lain sebenarnya adalah turunan dari masing-masing x mu terhadap t, dx mu dt atau ddt dari x0, x1, x2, x3 ya. Jadi misalkan kalau kita coba gambarkan kembali, kita punya kerangka di sini ya, kita punya kerangka, dua buah kerangka yang saling inersial. Ini adalah kerangka K, kemudian kerangka K aksen.
di mana kerangka keaksen ini dia bergerak ke sumbu X ya dengan kecepatan konstan V ya. Ini adalah X1 aksen, ini adalah X1 ya. Nah, kita akan tinjau bagaimana kecepatan yang diukur oleh pengamat yang berada pada kerangka yang bergerak dan yang berada pada kerangka yang diam ya. Oh ya, bagian vektor kecepatan ini bisa juga dituliskan. Kalau ini kita turunkan kan X0 itu tidak lain adalah CT ya. Kalau kalian ingat di atas X0 itu adalah CT. Berarti ini akan sama dengan C dan bagian X1, X2, X3 ini adalah kecepatan spasialnya. Atau kecepatan yang ini ya. Sedangkan yang ini adalah X0 adalah dx0 dt, tidak lain adalah dct dt, artinya c dt dt, dt-nya kita bisa cancel, berarti dia adalah kecepatan cahaya. Nah, kita akan lihat bagaimana pengukuran kecepatan di bawah pengaruh transformasi Lorentz ya. Ya, kita tuliskan kembali transformasi Lorentz yang di atas. Kita punya X0 aksen itu sama dengan gamma X0 dikurang beta X1 ya. Kemudian kita punya X1 aksen itu gamma X1 dikurang beta X0. Kemudian kita punya X2 aksen ini sama dengan X2. Kemudian kita punya X3 aksen itu sama dengan X3. Nah, kita punya bentuk transformasi Lorentz seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengukur kecepatannya ya. Berarti misalkan kita ingin mengukur V mu, berarti V mu ini sama dengan dx mu per dt ya. Atau untuk pada kerangka bergerak, berarti V mu aksen itu sama dengan dx mu aksen per dt ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan tinjau gerak pada bagian spasialnya ya, atau pada bagian I-nya saja, bagian 1, 2, atau 3. Karena bagian X2 dan X3-nya itu dia tidak berubah ya, karena kerangkanya hanya bergerak pada sumbu X, kita hanya akan meninjau V1 saja ya. Kita akan lihat bagaimana perubahan kecepatannya. Berarti dari sini kita akan dapatkan V1 itu sama dengan dx1 per dt. Nah, tinggal kita masukkan berapa nilai X1 dan T-nya ya. Sebentar. Oke, saya ingin tuliskan dulu di sini. Kita punya bentuk transformasi Lorentz seperti ini. Nah, ini kalau kita tuliskan inverse-nya, kita akan dapatkan bahwa X0 itu sama dengan gamma dikali dengan X0 aksen ditambah beta X1 aksen. Kemudian kita akan punya X1 sama dengan gamma X1 aksen ditambah beta X0 aksen ya. Kemudian X2 itu sama dengan X2 aksen dan X3 itu sama dengan X3 aksen. Nah, jadi ini adalah inverse dari transformasi Lorentz yang di atas. Nah, kalau yang di atas itu vektor kecepatan, posisi yang diukur atau jarak yang diukur oleh kerangka yang bergerak dinyatakan dalam kerangka diam. Sedangkan inverse-nya di sini adalah jarak yang diukur pada kerangka diam oleh pengamat yang berada pada kerangka yang diam relatif terhadap kerangka yang bergerak ya. Jadi kita punya bentuk inverse dari transformasi Lorentz seperti ini. Jadi transformasi Lorentz yang di atas itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk inverse-nya seperti ini ya. Nah, sehingga di sini kita akan bisa masukkan dx1 dt berdasarkan inverse dari transformasi Lorentz ini ya. Seperti kita akan dapatkan di sini dx1 berarti d dari x1 tidak lain adalah ini ya. Berarti gamma dikali dengan x1 aksen ditambah beta x0 aksen. Kemudian dt itu tidak lain adalah cdt ya. T itu kita kan punya X0 itu sama dengan CT ya. Berarti DT itu adalah, atau T itu berarti X0 per C. X0 per C berarti DT itu sama dengan 1 per C dikali dengan dx0 ya, karena C-nya itu konstan. Berarti kita dapatkan di sini DT adalah 1 per C dari
dx0. dx0 itu tidak lain adalah gamma dikali dengan x0 aksen ditambah dengan beta x1 aksen. Seperti ini. Nah, ini gammanya bisa kita coret ya karena dia konstan. Sehingga gammanya bisa kita coret di sini. Sehingga kita akan dapatkan sekarang persamaannya di sini menjadi dx1 aksen ya, sebentar. Ini akan menjadi sebentar. Oke, kita punya di sini beta ya. Beta itu tidak lain adalah V per C ya. Kita punya V per C. Oke, sehingga kalau kita uraikan di sini maka ini akan menjadi dx satu aksen, ini menjadi ditambah dengan karena betanya itu konstan, betanya bisa kita keluarkan beta dx0 aksen ya. Di mana x0 aksen itu tidak lain adalah dt aksen. Berarti beta dikali dengan dt aksen dibagi dengan 1/c. Kemudian di sini dx0 aksen itu adalah dt aksen. Kemudian ditambah dengan beta dx 1 aksen. Jadi D-nya ini kita operasikan ke masing-masing sukunya ya. dx1 aksen ditambah dengan beta dx0 aksen. dx0 aksen tidak lain adalah dt aksen ya. Kemudian di sini 1/c dikali dengan dx0 aksen. dx0 aksen tidak lain adalah dt aksen ditambah dengan beta dx1 aksen. Nah, perhatikan di sini beta di sini adalah V per C ya. Sehingga di sini bisa kita langsung tuliskan saja. Di sini adalah V per C, di sini juga adalah V per C ya. Nah, sehingga di sini kalau 1/C-nya kita masukkan ya. Sebentar. Sebentar saya cek dulu catatan saya. Saya ingin memasukkan 1/C di sini sehingga nanti dx1 aksen. Oke, ini saya kira sudah benar ya, dx1 aksen. Oke. Kemudian di sini ada 1/C. Di sini ada V per C. Sebentar. Oke, kalau 1/C-nya ini kita kalikan masuk, maka di sini akan menjadi di sini akan menjadi 1/C dt aksen ya. Kemudian di sini akan menjadi V per C kuadrat dx aksen. dx1 aksen. Sebentar. Saya ingin menuliskan seperti ini. Ini akan menjadi nanti dx1 aksen itu ditambah dengan V dt aksen. Ini akan sama dengan dt aksen ditambah dengan V per C kuadrat dari dx1 aksen. Seperti ini. Kita coba lihat dulu apakah ini sudah benar. Ya, tampaknya ada yang keliru di sini ya. Di sini seharusnya dia tidak bisa langsung dikeluarkan 1/C ya.
Karena di sini itu X1 di sini itu tidak ada C di sini. Oke, saya hapus dulu di sini, tampaknya ini ada yang keliru. Kita sampai di mana? Sebentar. Ini sudah benar. Ini kan DT ya. Ini DT, oh berarti sudah benar ya. Ini adalah DT, di mana DT itu adalah seperti dx0 ya. Berarti sudah benar seperti dikali dengan dx0. X0 itu tadi adalah yang ini ya. Gamma x0 aksen ditambah beta x1 aksen. Kemudian saya ingin keluarkan seperce-nya. Sebentar. Saya ingin keluarkan di sini, saya ingin menyatakan beta ini, karena beta ini adalah V per C ya. Dx1 aksen, sebentar. Oke, saya tuliskan saja dulu seperti ini ya. Nanti kita akan coba cek kembali ya. Nah ini kalau saya mengikuti catatan saya dulu. Nah ini kita akan dapatkan menjadi dx1 aksen ya. Dx1 aksen, kemudian ditambah dengan V dt aksen, kemudian ini dibagi dengan dt aksen, itu dari dx0 aksen, kemudian ditambah dengan ini menjadi V per C kuadrat dari dx1 aksen. Seperti ini. Nah, jadi yang C-nya di atas di sini karena beta itu adalah V per C, C-nya itu akan tercancel. Kemudian yang di bagian bawah di sini itu sepertinya dikalikan masuk, berarti akan menjadi V per C kuadrat ya. Sebentar. X0 aksen. Oke. Oke. Tampaknya di sini kesalahannya ya. Di sini X0 aksen. X0 aksen itu kan kita punya di sini DT itu sama dengan seperce dx0 ya. Berarti kita punya DT aksen itu sama dengan seperce dari dx0 aksen ya. Artinya dx0 aksen itu sama dengan C dt aksen. Nah, ini yang saya lupa tadi ya. Kita punya ini dan yang ini ya. Artinya dx0 aksen di sini itu sama dengan C dt aksen ya. Atau saya tuliskan saja supaya tidak membingungkan. Kalau ini kita uraikan, ini akan sama dengan gamanya sudah habis ya. Berarti D di sini X1 aksen, kemudian ditambah dengan beta, kita ganti dengan V per C, kemudian X0 aksen, itu berarti sama dengan CT aksen ya, dikali dengan CT aksen. Kemudian ini dibagi dengan seper C, di sini menjadi D dari ini X0 aksen. X0 aksen itu tidak lain adalah CT aksen ya. Di sini X0 aksen sama dengan CT aksen. Dan ketika kita turunkan dia menjadi seperti ini. X0 aksen di sini itu tidak lain adalah CT aksen ya. CT aksen dikali dengan beta itu adalah V per C. V per C di sini adalah apa? X1 aksen ya. Seperti ini. X1 aksen. Nah, kemudian ini kita operasikan diferensialnya ke masing-masing suku ya.
Kemudian kita bisa lihat di sini C-nya di sini saling cancel. Ini C-nya akan meng-cancel ini dan ini akan menjadi 1 per C dikali V per C, berarti V per C kuadrat ya. Oke. Kita sudah dapatkan tadi kesalahannya di mana. Berarti di sini kita akan dapatkan menjadi dx1 aksen kemudian ditambah dengan ini menjadi karena V-nya konstan ya, kecepatan kerangkanya konstan berarti V dt aksen. Kemudian di sini dibagi dengan di sini dt aksen ya ditambah dengan V per C kuadrat X1 aksen ya. X1 aksen. DX1 aksen. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan di sini. Nah, perhatikan di sini DX1 aksen itu berkaitan dengan V mu ya. V mu aksen di sini sama dengan dx mu aksen per dt. Artinya dx1 aksen itu tidak lain adalah v1 aksen ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini v1 aksen ditambah dengan v dt aksen per dt aksennya ini bisa kita keluarkan ya. Dt aksennya bisa kita keluarkan, ini dt aksen dikali dengan 1 ditambah v per c kuadrat dx1 aksen dibagi dengan dt aksen itu tidak lain adalah v1 aksen ya. Saya tuliskan saja di sini supaya tidak membingungkan. Kita punya dx1 aksen di sini per dt aksen ya. Jadi dt aksennya ini kita keluarkan, ini menjadi 1, kemudian di sini menjadi dx1 aksen per dt aksen. Dx1 aksen per dt aksen itu tidak lain adalah v1 aksen. Ini tidak lain adalah v1 aksen. Oh sorry, di sini belum ya. Di sini dx1 aksennya di sini masih tetap dx1 aksen. Di sini belum berubah karena belum dibagi dengan dt ya. Ini masih tetap dx1 aksen. Dt aksennya dikeluarkan, kemudian di sini dx1 aksen di sini dibagi dengan dt aksen. Nah, kemudian dt aksennya ini itu kita apa? Suku yang di sini dx1 aksen ditambah vdt aksen itu dibagi dengan dt aksen. Maka ini akan menjadi dx1 aksen dibagi dengan dt aksen itu akan menjadi v1 aksen di sini ditambah dengan v dt aksen per dt aksen saling cancel berarti tinggal v, kemudian di sini dibagi dengan 1 ditambah v per c kuadrat dikali dengan v1 aksen ya. Nah, sehingga sekarang di sini kita sudah dapatkan bentuk transformasi dari V1 ya. Berarti kita dapatkan di sini V1 itu sama dengan V1 aksen ditambah dengan V dibagi dengan 1 ditambah V dikali dengan V1 aksen per C kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, inilah hubungan kecepatan. V1 itu adalah kecepatan pada sumbu X yang diukur pada kerangka yang diam. V1 aksen itu adalah kecepatan yang diukur pada kerangka yang bergerak pada sumbu X, dan V itu adalah kecepatan kerangka yang bergeraknya ya. Nah, jadi ini adalah hubungan kecepatannya ya. Nah, ini disebut sebagai, ini saya perjelas saja V1 ya supaya tidak agak beda dengan aksen V1. Nah, ini disebut sebagai penambahan kecepatan Lorentz ya, atau Lorentz addition of velocities. Jadi penambahan kecepatan dari Lorentz ya. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, kita stop dulu sampai di sini.